Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam The Headlines, dan dalam episode kali ini kami akan mengangkat topik siasat menambal anggaran. Untuk membahasnya kami telah mengundang anggota Komisi 11 DPR Misbahkun, lalu ada juga ekonom Indef Eni Srihartati serta wartawan senior Tempo Bambang Harimurti. Terima kasih sudah hadir. Payung hukum untuk penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi keniscayaan bagi pemerintah untuk menggalang pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah berharap RUU sudah disahkan menjadi undang-undang pada Juni mendatang. Mari kita simak pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Secara terbuka pernah menyampaikan bahwa tax amnesty ini diperlukan untuk supaya APBN kita atau budget kita yang sekarang ini sedang tertekan, artinya ada mengalami penekanan revenue yang harapannya defisitnya jangan terlalu besar, itu sangat diperlukan. Dan untuk itu tentunya pemerintah berharap agar DPR bisa segera melakukan pembahasan itu. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama mudah-mudahan selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai. Ya, harapannya pada bulan Juni sudah selesai untuk urusan tax amnesty ini, dan tadi rapat konsultasi sudah dilakukan antara pemerintah dengan DPR. Hasilnya bagus ya, Mas Misbahkun? Informasinya begitu. Informasinya begitu. Ya. Langkah baik, Mas Bambang? Ya, saya kira sebetulnya momennya sih pas ya, karena dengan di seluruh dunia sekarang udah lebih dari 100 negara yang sepakat untuk terus-menerus memperketat lah jaring untuk membuat tax haven atau tempat suaka pajak yang gitu ya, selama ini dipakai oleh banyak perusahaan maupun perorangan itu dipersempit ruangnya, sehingga diperkirakan mungkin dalam 2 tahun ke depan nggak ada. Dan ini terus terang menimbulkan banyak keresahan di kalangan orang-orang kaya di Indonesia. Mereka cari way out ini, bagaimana uangnya. Dan pada saat yang sama pemerintah memerlukan dana tambahan dan juga ingin memperluas pendapatan pajak, tax rasionya juga ingin perluas. Jadi sebenarnya dari dua sisi ini ada kepentingan yang sama. Dan sekarang ini pemerintah betul-betul membutuhkan uang dari sana. Karena pendapatan pajak, nah ini kan Bung Misbahkun nih dulu pernah kerja di pajak. Ini untuk pertama kalinya mungkin persentasenya paling rendah dibandingin targetnya dalam seingat saya gitu. Mungkin Bung Misbahkun punya memori yang berbeda. Kalau sisi persentase iya. Karena gini, kita sekarang menghadapi situasi yang memang sangat berat. Ekonomi juga belum recover, dan kita itu harus mulai terbiasa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi aman. Gitu kan. Dulu kita masih berharap bisa 7, bisa 6, sekarang itu kan Cina-nya juga masih 6, India juga 7, itu pun sudah yang paling tinggi di dunia. Dan second layer emerging market akan dapat berapa ya? Paling antara 4 dan 5. Nah, dalam situasi ekonomi yang tumbuh tidak tinggi dalam tataran yang seperti itu, maka otomatis kita tidak bisa lagi mengharapkan sebuah putaran ekonomi di dalam sistem kita itu menghasilkan putaran yang cepat. Putaran yang cepat, sebenarnya kan putaran yang cepat itu kan akan menghasilkan apa? Pengalihan barang itu menghasilkan PPN, kemudian menghasilkan withholding tax yang lain, dan itu adalah pajak. Kemudian dari sisi ujungnya akan menghasilkan profit. Kalau putarannya tinggi, otomatis pertumbuhannya tinggi, profitnya tinggi. Kalau medium saja, menengah saja, otomatis pertumbuhan aktivitasnya juga, putarannya juga tidak tinggi tapi menengah. Kemudian profitnya juga menengah, dan itu selama ini kan yang terjadi oleh pemerintah adalah ingin menaikkan penerimaan, tetapi kondisi ekonominya tidak mempunyai daya dukung untuk itu. Nah, ada cara yang extraordinary. Apa ya? Tax amnesty yang tadi kita tawarkan. Jadi memang mau tidak mau APBN tahun ini membutuhkan tax amnesty. Kalau tidak kita mungkin harus menghemat sangat besar. Sangat besar. Ya Mbak Nunung, jadi memang kondisi sekarang itu kan ada istilahnya new normal. Jadi memang kondisi kita ini kita harus siap
setiap saat ada suatu fluktuasi yang tiba-tiba gitu. Itu yang kita sebut sekarang dalam ekonomi new normal. Nah, memang ini perlu banyak antisipasi. Ini untuk menghindari kata tidak normal gitu ya, belum normal dari new normal. Enggak, jadi tidak normal itu menjadi normal gitu. New normal baiklah. itu jadi begitu. ini new normal. Iya. Oke, baik. Nah, tetapi saya agak berbeda sedikit mengenai tax amnesty. Jadi tax amnesty ini kalau tujuan utamanya adalah hanya sekedar mengejar target jangka pendek, artinya karena sekarang ini terjadi potensi shuffle penerimaan lagi dan ini ada satu seolah-olah ada keharusan bahwa tax amnesty harus segera dilakukan. Karena pada penghitungan APBN kan dihitung ada angka kemungkinan uang yang didapat dari tax amnesty itu, nah, artinya itu makanya harus ada adjustment. Ya, tentu kita setuju itu bahwa shortfall ini harus ada segera solusinya, iya. Tetapi bahwa tax amnesty ini tujuan utamanya untuk menambal kebocoran, tentu ini kita akan menghadapi nanti persoalan yang lebih krusial lagi. Jadi menurut saya tax amnesty untuk sebagai instrumen menambal atau menambah penerimaan itu implikasi. Nah, jadi tujuan tax amnesty itu sendiri kalau menurut saya dari konsep undang-undang yang ada ini bukan cuma jangka pendek, tetapi sebuah jangka panjang. Saat ini kita menghadapi problem yang sangat mendasar di dalam sistem perpajakan kita, yaitu tax ratio kita yang rendah. Tax ratio kita yang rendah dari sisi menghitung pajak nasional kita, ini harus dicari jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tax base kita harus diperlebar. Kalau kita bicara teori volume, itu kan tinggi kali lebar. Ya kan, lebar kita sempit, kita ingin tarif yang tinggi. Nah, kenapa kita tidak ingin memperluas basis pajaknya? Basis pajaknya, lah caranya bagaimana? Orang yang selama ini tidak melaporkan pajaknya dengan benar, ini kan akumulasi terakumulasi dan jangka panjang. Saya selama ini misalnya korporasi atau apa, karena saya melakukan ekspor dan sebagainya, saya menghadapi kesulitan. Untuk melakukan banyak hal. Nah, itu ini kan yang harus dicarikan jalan keluar. Close inilah yang harus jalan keluar. Sebelum dilanjutkan, saya boleh tayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo. Kalkulasi lagi, tentu saja kalau dirubah nanti di APBN perubahan masih dikalkulasi. Kita ingin tidak terlalu optimis tapi realistis. Ada atau tidak ada tax amnesty, kita sudah membuat kalkulasi-kalkulasi. Tidak ada ketergantungan pada tax amnesty. Ya, tidak ada ketergantungan pada tax amnesty. Ya, walaupun ada tax amnesty, hasil dari tax amnesty itu langkah yang baik untuk APBN. Pemerintah katanya mau mengajukan APBNP itu dua jenis, dengan atau tanpa. Ya, saya kira pilihan yang harus diambil. Ya, saya kira tadi Presiden udah bagus ya bahwa dia siap untuk ada atau tidak amnesti. Tapi kan selalu ungkapannya itu kalau di pramuka itu katanya hope for the best, prepare for the worst. Kalau menurut saya pemerintah dari sekarang harus kelihatan melakukan langkah-langkah bahwa itu nggak tercapai. Karena kalau nggak terlambat, momentumnya memerlukan momentum ini. Pemerintah harus cut dari sekarang perjalanan dinas yang nggak perlu dan sebagainya itu harus segera. Dan itu masih sangat memungkinkan. Dan ini masih sangat memungkinkan. Dan itu memang sudah disampaikan Mas Dean kan, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi beberapa pembangunan yang katakanlah kalau yang infrastruktur mungkin jangan digawe. Tapi kalau yang misalnya kantor baru yang begitu yang bisa ditunda dulu sampai. Karena ini kan harapannya 100T lebih ini. Prepare for the worst. Jadi dia harus prepare bahwa 100T ini nggak tercapai. Dan kemungkinan memang betul. Dalam negosiasi, kalau pemerintah nggak siap gitu, nanti terlalu banyak ngalah sama orang yang ingin dapat amnesti. Jangan lupa amnesti itu punya problem moral hazard. Jadi kalau kita memberikan amnesti, kita bisa merugikan orang yang selama ini baik dan taat. Ya kan? Tahu gitu dia bilang, tahu gitu saya ngemplang aja dulu. Kecuali saya dapat amnesti. Kecuali pemerintah harus memikirkan orang yang selama ini taat juga harus dapat insentif. Misalnya yang selama ini taat kalau di cukai itu kan dia masuk green, ya dia nggak perlu diperiksa. Kita boleh batasi tentang tax amnesty tadi di dalam RUU-nya, apakah juga
difikirkan atau dibahas tentang kemungkinan-kemungkinan ini? Insentif dibahas, buat ya? yang taat pajak itu Insentif dipikirkan buat tidak? Termasuk kepada hasil pemeriksaan yang masih dalam perdebatan, termasuk tunggakan, itu akan kita hapuskan hanya dengan membayar tarif tertentu. Itu artinya apa? Insentif kepada orang yang selama ini berani melawan terhadap dispute yang disampaikan oleh seperti Mas Bambang tadi. Mbak Eni, Kalau saya concernnya lebih real ekonominya. Jadi sampai dengan Maret memang target penerimaan pajak kita itu jadi 2014 kemarin kan turun tuh Mbak Nunung. Nah, Januari sampai Maret 2016 itu lebih rendah lagi dari yang 2015 prosentasenya. Nah, jadi ini yang harus betul-betul segera dicarikan solusi yang konkret. Nah, tadi bagaimana menambal itu saya akan lebih concern ke situ. Artinya begini, kalau kita lihat selama ini profil dari kontribusi belanja pemerintah terhadap mengenerate atau menstimulus ekonomi kita ini nggak pernah lebih dari 10%. Artinya apa? Artinya sekalipun pemerintah mengotot gitu kan, artinya mengejar ini ambisius gitu kan untuk belanja sebesar-besaran pun, ini kalau misalnya kebijakan-kebijakannya ini tidak memberikan kondusif terhadap sektor private, sama aja bohong. Nah, mendingan tidak realistis. efisien malah ya. Betul, mendingan realistis. Jadi gini, saya apa yang menjadi concern itu sudah jadi concern kita sejak lama juga. Jadi yang paling utama adalah, tadi saya ingin meneruskan perdebatannya, bahwa kalau kita memperbaiki tax base kita, oke, sekarang orang Mas Bambang kan bicara tentang moral hazard. Iya, tidak ada sebuah amnesti yang tidak menimbulkan moral hazard. Diskusi kita selalu moral hazard. Tetapi ini kan kita mencari jalan keluar. Jalan keluar. Oke, sekarang Anda kena tebusan. Yang tadinya Anda lapor 100 miliar, Anda bisa menjadi lapor 10 triliun. Anda sekarang kena tarif misalnya 3%, 4% atau 5%. Tetapi tahun depan Anda kena tarif normal. Dan semua orang ibarat kita mau teori orang mancing, kita kasih pancingannya, kita kasih umpannya, Anda makan itu, tapi berikutnya Anda akan kena tarif. Lah, kita mau menggiring orang ini masuk di dalam itu atau kita kemudian melepaskan orang itu tetap. Sejarah pajak itu tax amnesty itu banyak terjadi. Afrika Selatan melakukan, dia begitu melakukan rekonsiliasi nasional, mereka melakukan tax amnesty dan itu berjalan sangat panjang. Sekarang Afrika Selatan mau memberikan lagi tax amnesty. Sekarang Italia. Ya itu kan artinya kalau berulang-ulang itu artinya gagal sebetulnya. Bukan. Karena orang yang taat jadi dirugikan. Iya, tetapi saya membayangkan beginilah, kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi sesudah itu juga harus berpikir tentang yang lain supaya itu tidak. Terutama tentang yang baik-baik. Jangan orang yang baik-baik dirugikan. Itu baru dalam tahap pembahasan di DPR dan itu masih jadi masalah panjang. Jadi Mbak Nunu, kalau yang diceritakan Mas Bibahun tadi semuanya itu idealnya, atau itu di tataran teoritisnya tuh betul seperti itu dan itu diterapkan di beberapa negara yang berhasil. Tetapi selain Indonesia juga banyak yang tidak berhasil. Nah, concern kita sebenarnya bagaimana mengantisipasi supaya yang ideal itu bisa dilakukan. Itu makanya pembahasannya harus benar-benar teliti. Kita break dulu ya, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.